Masih di Live on Mission Podcast Series bareng gua Bro Martin Wijaya ditemenin sama Larry Christoffel. Masih seru banget obrolan kita guys, dan hari ini kita mau kupas lebih dalam tentang personal journey-nya Larry dengan Tuhan. So Larry, lu bisa ceritain nggak gimana sih dulu perjalanan lu mengenal Tuhan Yesus? Aku lahir di keluarga gembala kok. Oh. Papa mama melayani di gereja sebagai gembala tentunya. Tapi dari kecil aku terbiasa dengan rutinitas gerejawi. Jadi melakukan kegiatan ibadah setiap hari Minggu. Senin sampai Jumat aku ada di gereja pastinya. Terus Sabtu harus berpuasa misalnya seperti itu ya. Jadi ngelakuin semua hal yang berkaitan dengan gereja. Tapi aku nggak pernah tahu dan nggak pernah kenal siapa itu Tuhan dan apa yang Dia lakukan. Tahu Dia mati di atas kayu. Cuman tahu doang sebenarnya. Tahu. Karena nggak kenal kan. Maksudnya tahu Dia mati di atas kayu salib, tahu Dia bangkit pada hari yang ketiga, tahu Dia Natal misalnya lahir di dunia untuk aku, tapi nggak pernah kenal dan nggak pernah betul-betul mengerti bahwa yang Dia kerjakan ini adalah untuk menebus dosa dan kesalahanku. Karena apa? Karena aku nggak pernah tahu apa itu dosa. Nggak pernah tahu bahwa aku butuh diselamatkan, nggak pernah tahu bahwa aku tuh perlu untuk dibebaskan dari ikatan ini. Sampai satu waktu aku lagi ibadah, kita lagi perjamuan kudus ceritanya. Aku pelayanan multimedia waktu itu, ya udah ketebak lah ya ke depannya kayak gimana. Jadi pelayanan multimedia sambil pegang cawan. Waktu pegang roti, aku makan seperti biasa. Waktu pegang cawan, aku ngeliat sekeliling orang pada nangis. Di depannya sih memang film The Passion lagi dipasang, tau lah ya kayak dulu-dulu gitu kan. Aku mikir ini orang nangis gara-gara filmnya, karena apa? Karena kalau gara-gara filmnya, kita tiap minggu nonton itu. Kita setiap saat nonton itu. Ini karena apa ya? Aku ngeliat itu dan aku jadi kayak mikirin lagi. Aku ngeliat semua orang yang sedang kontemplasi, sedang menangis, sedang berdoa. Terus aku mikir, gimana kalau semua ini cuma kebohongan? Gimana kalau ini semua nggak ada artinya? Apa yang terjadi gitu? Beres dari ibadah, aku tanya papa. Papa nggak jawab apa-apa. Papa bilang, baca Alkitabmu. Iya, aku kayak, mau baca Alkitab tapi nggak tahu mau mulai dari mana ya. Jadi nggak terpuaskan. Nggak terpuaskan. Sampai akhirnya aku bacalah kitab. Puji Tuhan langsung baca Roma, aku juga nggak tahu. Tapi itu jadi salah satu buku yang aku baca pertama kali. Dan benar-benar aku ikutin dari awal sampai habis gitu. Kayak ini menarik banget gitu. Di awal memang udah dibilang bahwa Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Tapi aku nggak tahu kekuatan Allah yang menyelamatkan ini seperti apa. Sampai di pasal yang ketiganya dibilang bahwa tidak ada yang benar, orang pun tidak. Terus berkali-kali diulangi bahwa yang namanya upah dosa ialah maut dan lain sebagainya. Sampai ada satu conviction yang sadar dalam hatiku bahwa aku tuh berdosa dan aku butuh penyelamat. Apapun yang aku lakukan, itu udah pasti membawaku kepada kebinasaan. Nggak mungkin aku bisa nyelamatin diri sendiri. Nah, aku berdosa ini bukan karena aku pernah melakukan kesalahan, enggak. Tapi itu memang esensi kehidupan waktu kita jatuh dalam dosa, seperti kejatuhan Adam waktu itu. Jadi bukan karena aku waktu masih kecil pernah bohong sama papa, pernah menyuri, pernah apa gitu, enggak. Memang pada dasarnya manusia itu adalah manusia yang berdosa, butuh untuk diselamatkan. Aku tahu mau bikin perbuatan baik sebesar apapun tidak akan bisa menyelamatkan, sampai aku sadar bahwa Kristus mati di atas kayu salib menggantikan posisi itu. Seharusnya aku dimurkai, tapi Dia yang dimurkai dan Dia yang akhirnya menerima dan menanggung yang namanya beban dosa itu. Membebaskan dan menyelamatkan setiap orang yang percaya kepada Dia. Gitu. Jadi itu yang pertama kali mengubah dan akhirnya membuat aku sadar bahwa ini yang dibilang dengan kekristenan ya. Artinya kita hidup bukan lagi untuk aku, bukan lagi untuk dapetin apa yang aku mau, tapi untuk mensyukuri apa yang Tuhan udah perbuat dan akhirnya membawa hidup ini untuk kemuliaan Dia, karena Dia udah ngelakuin semuanya untuk kita. Itu yang bikin aku akhirnya kekeh, walaupun dari kecil aku udah pengen jadi pendeta, tapi nggak tahu kenapa mau jadi pendetanya itu kenapa gitu. Sampai aku sadar tentang berita Injil itu, Kak. Jadi benar-benar Injil itu yang kemudian mengubahkan kamu. Ya. I see. Dan what do you think about kalau anak-anak muda sekarang ya, struggle mereka? Data dari Barna terakhir ya bilang kemarin nominal Christians teens di Indonesia itu sekitar 33%. Itu artinya mereka memang belum menerima ya Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, atau bahkan mungkin mereka belum mengenal apa itu Injil. Ya menurut kamu apa sih problematisnya tuh di mana ya? Kebanyakan banyak remaja-remaja kita tuh belum tahu
tentang Injil seperti yang tadi kamu alamin itu, Larry? Karena kita nggak begitu peduli sebenarnya kok. Nggak begitu peduli. Oh ya, waktu aku remaja. Siapa yang nggak lebih peduli? Older generation, Both, hamba dua-duanya. Tuhan. Kan Oke, both. dua-duanya. Jadi dari gereja tidak menciptakan kepedulian itu, tidak membuat mereka berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang mereka butuhkan. Dan yang younger generation sibuk dengan dirinya sendiri. Jadi gapnya di situ. Aku ngeliatnya kayak gitu. Sama kayak dulu aku sibuk dengan kegiatan aku sebagai anak teens, sebagai anak muda, pengen bikin ini, hobinya ini gitu. Ngelakuin itu semua tanpa punya kesadaran bahwa kita punya yang namanya kebenaran yang membebaskan ini. Gitu. Sangat disayangkan sekali kalau misalnya tahu bahwa dari anak-anak sekarang banyak yang tidak pernah mengenal Injil. Iya. Karena itu akhirnya sebenarnya apa yang terjadi dengan aku itu juga yang sebenarnya terjadi hari ini gitu. Aku berdoa mereka semua mengalami proses itu, proses mempertanyakan. Masalahnya gereja takut ditanya. Betul sekali. Ya, itu problemnya kok. problematik, ya. Kita nggak mau ciptakan ruang di mana mereka bisa untuk mempertanyakan apa yang mereka percayai. Kalau Ko Martin sering ngomong perang narasi, mungkin aku bisa kasih tahu narasi salah satu yang paling bahaya itu apa. Narasi salah satu yang paling bahaya adalah yang sekarang muncul misalnya kayak deconstructivism. Oke. Artinya merubuhkan kembali apa yang menjadi tatanan iman kita. Ini adalah hal yang baik sebenarnya. Tapi kalau nggak difasilitasi dengan baik, yang ada cuman orang yang meruntuhkan iman tanpa membangun kembali. Sama seperti waktu aku pegang cawan itu, aku sedang meruntuhkan imanku sebenarnya. Apa yang aku lakuin? Kalau ini benar, kalau ini salah, gimana? Betul. Nah, kebanyakan anak-anak teens cuman sampai ke pertanyaan, gimana kalau ini salah? Setelah itu nggak ada yang jawab. Gimana kalau benar? Dan nggak ada yang kasih jawaban. Nggak ada yang nyuruh mereka baca Alkitab seperti papaku dulu baca Alkitab. Di situ kehilangannya. Boro-boro mau datang ke gereja, kalau nyampe di gereja mereka cuma dikasih tahu nih yang salah apa. Kamu tuh gini. Pokoknya percaya aja. Beriman nggak harus pakai logika, katanya gitu ya. Itu yang disayangkan sekali. Akhirnya proses mereka mempertanyakan kembali imannya ini tidak terjadi dan akhirnya tidak membawa mereka kepada pemahaman dan pengenalan yang utuh tentang Kristus. Outcome-nya cuma dua kok. Antara mereka tidak percaya sama sekali dengan kebenaran, atau mereka percaya tapi nggak kenal dan nggak tahu. Yes. Cuma datang ke ibadah mikir, Tuhan engkau bisa kasih aku berkat kan? Tuhan bisa sembuhin aku kan? Ya. Tuhan bisa penuhin dan pegang masa depanku kan? Yes. Ya udah Tuhan lakukan, aku akan sembah engkau. Iya. Sama aja dengan apa yang waktu Tuhan Yesus digoda di padang gurun waktu itu kan, sembah aku semua aku berikan kepadamu. Setan pun bisa kasih itu maksudnya. Tapi yang Kristus berikan kepada kita adalah kebebasan dari dosa dan maut. Seharusnya kita punya kesadaran itu dari usia remaja. Yes. Kayak gitu. Dan itu justru sebetulnya peran gereja ya. Betul. Peran untuk memfasilitasi. hamba Tuhan juga untuk paling tidak di masa-masa teens ini justru bisa memberikan bimbingan ya dan jawaban juga. Kayaknya kalau ada anak muda yang bertanya ya, teman-teman, itu bukan berarti satu hal yang buruk. Betul. Ya justru itu mereka memang sedang mencari conviction ya di dalam hati mereka untuk meneguhkan iman mereka sebetulnya ya. Mempertanyakan bukan berarti itu sesuatu yang buruk, tapi justru mereka sendiri pengen punya landasan ya kan dari iman itu, ya kan dari pertanyaan itu. Dan kalau dia menemukan jawaban yang landasan itu kan jadi sebuah landasan yang kuat buat dia. Ya, so good. Oke, kita bicara nih masih di pengembalaan anak muda gitu kan, kamu di pengembalaan anak muda kan ya. Mostly ya, apa sih struggle buat banyak anak muda itu untuk mau bercerita tentang Yesus ke teman-temannya? Ya, anak-anak sekarang kena kritis. Kritis? Iya, branding itu jadi nomor satu kok. Sorry? Branding diri, personal branding, image mereka, bagaimana mereka di hadapan orang, bagaimana mereka di hadapan teman-teman. Ngomongin Tuhan Yesus, ngomongin agama, bukannya suara rohani ya. Salah satu tantangan adalah karena kita malu mengakui Tuhan di hadapan orang-orang. Aku nggak minta buat setiap orang yang ada di teman-teman yang ada di gereja atau teman-teman yang convicted dengan kepercayaan kekristenan harus keluar dan memberitakan dengan semangat, teriak ke sana ke sini, enggak. Tapi lakukan itu dengan hidupmu dan jangan ragu untuk memberitakan kebenaran Tuhan yang memang benar-benar sudah mengubahkan kita. Nah, seharusnya itu berjalan bersamaan. Sembari kita diubahkan oleh Roh Kudus, sembari kita juga melakukan apa yang Roh Kudus ingin kita untuk lakukan. Supaya orang-orang di sekeliling kita melihat ada perbedaan nih. Apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan. Nah, kalau misalnya pertama kita udah nggak tahu berita Injil itu apa, kita cuma datang ke gereja seperti rutinitas saja, ya gimana kita mau ngomong sama orang gitu? Gimana mau kita bagiin? Tapi kalau kita tahu ini mengubahkan
kita tahu seberapa dampaknya ini dalam kehidupan kita. Bukannya kita mau orang lain juga ngerasain hal yang sama. Betul. Pasti kita akan dengan berkobar-kobar dengan api, dengan semangat untuk terus mengasihi, dan juga di saat bersamaan tidak ragu untuk memberitakan Injil, memberitakan Kristus itu sendiri. Iya, jadi Injil memang harus mengubahkan diri kita Harus dulu, banget. baru itu kemudian bisa memotivasi kamu untuk menceritakannya kepada Betul. orang lain. Yes. Karena kerinduannya pengen orang lain juga ngerasain yang sama. Betul, seperti yang kerinduannya kamu itu. alamin. Yes, so good. Buat kamu pribadi nih ya, ada nggak pengalaman seru waktu kamu pernah memberitakan Injil sama orang lain? Kalau pengalaman seru, mungkin salah satu yang paling seru adalah aku sering datang ke tongkrongan di mana dulu aku sering nongkrong. Oke. Semua orang kalau ngobrol sama aku tiba-tiba jadi hati-hati. Karena tahu kamu anak pendeta atau karena kamu Karena sekolah tahu teologi? sekarang aku udah pelayanan. Atau sudah Iya, pelayanan. mereka sering lihat di Oke. Instagram gitu ya, aku sering khotbah gitu-gitu. Akhirnya ngomongnya nggak seleluasa itu lagi. Oke. Aku bingung banget karena aku akhirnya kayak kalau kayak gini ceritanya aku harus gimana ya? Aku Ada gap, ada tembok. harus ada gap, gitu betul. ya. Oke. Satu hal yang mungkin ya perlu juga buat teman-teman siapapun yang mendengarkan, apalagi yang aktif mengelayani, kita nggak boleh apa ya namanya, kita memang harus terpisah dalam tanda kutip, kita harus kudus dari dunia, tapi bukan berarti kita tinggalnya di awan gitu, bukan berarti kita nggak gara-gara sekolah teologi dan gara-gara pelayanan, aku lebih sering baca Alkitab daripada main game kok. Oke. Akhirnya gitu, mereka lagi pada main game, aku bingung mau ngapain. Ya aku buka YouVersion aja jadi. Nggak main Mobile Legends Betul, juga ya jadi mereka ya. akhirnya bingung mau ngomongin. Pernah aku ngobrol, ada yang nanya tiba-tiba. Aku suka banget kok tiba-tiba lagi nongkrong terus ada yang nanya tentang Alkitab. Aku jawab. Tapi yang aku sadar, tiba-tiba satu persatu teman-temanku pergi. Mereka yang nggak tertarik dengan pembicaraan itu akhirnya meninggalkan tempat. Ya memang di satu sisi kita nggak perlu ragu kalau orang mau mendengarkan atau tidak, karena tugas kita adalah menyampaikan. Tapi di satu sisi kita juga harus lihat bagaimana tampilan kita di depan orang. Apakah kita jadi orang yang tidak bisa disentuh sama mereka karena kita tidak pernah berempati, karena kita tidak pernah hadir secara nyata di dunia itu, atau mungkin selama ini kita mempersiapkan topeng. Mungkin aja tanpa aku sadari, aku pakai layer-layer di depan mata yang akhirnya membuat image orang lain akhirnya nggak mau ngobrol. Padahal jujur kalau aku diajak ngobrol tentang TV series gitu ya, tentang sitcoms, aku suka banget. Apalagi kalau nonton bola gitu, aku juga suka banget gitu. Tapi mereka bingung gitu, giliran ngomongin Chelsea pasti kaitan-kaitannya tentang Tuhan Yesus lagi. Gimana ya? Jadi akhirnya ada gap itu yang buat aku jadi kayak sampai hari ini harus terus belajar bagaimana tetap bisa jadi Larry yang benar-benar Larry dengan apapun hobi yang dia suka, yang aku suka. Tapi di saat bersamaan bisa menggunakan semua itu untuk memberitakan Kristus. I see. Ya, jadi jangan sampai juga maksudnya kita dari circle kita ini ya gara-gara kita orang pandang terlalu holy gitu ya, jadi wah anak pendeta lu atau wah lu inilah terlalu kudus lah gitu ya, aduh panas gitu ya. Iya betul. Akhirnya gitu kan biasanya ya, Relate panas banget nih. panas gitu ya, aduh. Nah sehingga akhirnya ada gap dan kita jadi nggak bangun jembatan sama mereka Iya, ya. benar. Justru kita harus kenali juga mereka sukanya apa, kebutuhannya apa, sehingga relationship tetap terjaga dan ada peluang juga ya untuk membangun, untuk menceritakan kabar baik, Kabar baik, betul. menceritakan kesaksian hidup kita juga sama mereka, bukan dengan sengaja gitu ya, pokoknya semua dengan sengaja pokoknya gue injilin gitu ya, terus Terserah tinggal mereka mau gitu ya. gimana ya. Terserah Mau terima mereka nggak terima kayak gitu ya. Jadi memang harus building relationship dengan mereka. Relationship. So good. Oke, last question untuk penutup, Larry. Apa sih pesan kamu buat teman-teman yang nonton? Mungkin kebanyakan anak-anak muda Kristen juga nih yang nonton ya. Apa pesan kamu buat mereka untuk bisa menggenapi life on mission di hidup mereka? Aku nggak akan pernah berhenti untuk mengingatkan bahwa Injil terlebih dahulu harus mengubah hidup kita. Yes. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan itu semua harus terjadi dan harus kita rasakan terlebih dahulu sebelum kita membagikannya itu kepada orang lain. Tentu ini bukan berarti kayak step, oh aku harus kenal Injil dulu, belajar dulu, sekolah Alkitab dulu, panjang-panjang baru habis itu bisa berarti enggak. Tapi setiap hari kita juga harus membangun hubungan dengan Allah gitu, dengan Tuhan, dengan apa yang Dia sudah lakukan dalam kehidupan kita. Di saat yang bersamaan jangan pernah takut, jangan pernah ragu untuk bagiin Injil, kebenaran itu kepada orang lain. Kenapa? Karena tugas kita adalah menyampaikan. Masalah untuk mengubahkan, membawa orang kepada pertobatan, itu semua kerja Roh Kudus. Ya. Tugas kita enak banget kok.
cook yang kita pikul itu adalah ringan dan enak. Jadi bersyukurlah karena kita punya kesempatan ini menjadi saksi-saksi Kristus dimanapun kita berada. Gitu teman-teman. So good, terima kasih banget Larry buat kehadirannya hari ini dan semua yang dibagikan. Saya percaya teman-teman juga pasti diberkati. Dan sampai jumpa lagi teman-teman di podcast Life on Mission berikutnya. God bless you all. Bye-bye.